Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa aja yang mau datang ya? Ada Kang Beben, ada Mas Dede, Bang Setli. Ini lebih ke informalnya equipment sih, perlengkapan. Bang Setli perlu banyak informasi. Kebetulan kan di sini ada Mas Dede yang udah pengalaman sama Kang Beben nanti. Oke. Mungkin Coach Handra mungkin gabung juga. Yang equipment kru yang tahun ini ada yang bisa gabung ya? Kayaknya di grup WhatsApp-nya udah ada beberapa di invite sama Bang Setli. Bang Setli bisa ini kali eh, unmute, bisa sampaikan gimana progresnya untuk perlengkapan. Bang Setli masih mute nih. Jadi mau mulai jam berapa? Harusnya jam 8 sih tadi Bang Setli udah sebar itunya jam 8 nih. Oke. Hmm. Bang Kalau Setli, yang lain kemungkinan nggak datang, kita buka aja kali ya, karena udah 5 menit. ya tinggal nunggu Kang Beben sih. Ya, Ya, udah. Saya buka ya. ya boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian, terima kasih sekali atas kedatangannya, kehadirannya di pertemuan perlengkapan ya. Hari ini kita membahas segala hal tentang persiapan perlengkapan, termasuk apa-apa yang dibutuhkan. Jadi agendanya gimana? Atau kita anu aja kali ya, round table aja ya langsung ya. Mungkin karena Bang Setli kan koordinatornya, yang Ya. kita minta Bang Setli sampaikan aja apa yang sudah dipersiapkan, karena waktu ada ngobrol juga Bang Setli udah kumpulin yang mau mendukung tim perlengkapan juga. Mungkin dari situ, habis itu kita tanyakan gimana apa timelinenya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Rencana agenda kita hari ini sebenarnya sih cuma tukar informasi aja Oke. mengenai perlengkapan. Kalau so far yang saya tahu, kalau melihat dari hasil denah yang tahun-tahun kemarin, walaupun saya saat itu tidak involve, mungkin yang perlu, memang pada dasarnya perlengkapan ini kan luas sekali, cuman memang sudah di highlight di situ seperti di samping perlengkapan equipment audio, terus ya Iya, betul. lebih kepada persiapan pemasangan tenda, terus meja dan kursi, dan equipment lain seperti speakers atau including stand. Nah, yang perlu saya ingin tahu, kira-kira ada berapa yang akan kita persiapkan terutama untuk pemasangan tenda. Oke.
saya kasih informasi dulu ya, mungkin yang lain nanti bisa Oke. nambah. Jadi memang perlengkapan itu yang paling kompleks itu masang tenda. Yang lain-lain itu mungkin nggak terlalu ribet ya urusannya. Coba saya share aja ini ya, denahnya tahun lalu. Semua bisa lihat ya. Iya. Jadi seperti yang sudah-sudah, pasang tenda ini pekerjaan utama dari seksi perlengkapan. Oke. Ya. Di samping itu yang lain juga memasang kursi, kemudian apa namanya seperti kayak sound system itu juga termasuk bagian dari perlengkapan. Nah, Iya. sound system itu tahun lalu kita meminjam ke KJRI. Saya ada suratnya, bisa dipakai nanti di recycle. Mesti yang komunikasi ketuanya. Jadi karena saya kan kocar dulu sama Pak BG, jadi saya komunikasi sama mereka, saya tanyain bagian perlengkapan waktu itu Kang Beben apa aja gitu yang dibutuhkan, ini ya, saya tulis di listnya itu gitu, nanti saya kasih ke Mas Rio ya, bisa di recycle. Nah, Oke. sekarang ngomong-ngomong masalah tent ya, tent di sini ini yang besar ini ya, ini adalah gabungan dari 6 tenda besar Oke. ya. Terus ini food tent ini itu semuanya dipakai untuk food vendor. Jadi nggak dicampur aduk sama fashion vendor. Nah, fashion vendor tahun lalu itu ada di samping sini. Ya, yang ini nih fashion, terus yang terpisah ini organisasi. Ya. Nah, ini ukurannya lebih kecil. Tenda kecil. Nah, definisinya apa tenda kecil sama tenda besar? Itu adalah ini. Nah, ini tenda besar. Ukurannya 18 kali 27. Nah, kita punya 6. Tahun lalu itu kita beli, karena banyak yang rusak kan, kita beli 3, jadi insya Allah masih ada. Bedanya sama yang kecil itu, yang satunya yang kecil itu, atau medium ya, ukurannya 18 kali 20. Jadi ini 18 ini lebarnya sama ya, cuman panjangnya lebih pendek. Jadi kakinya ini, kalau yang medium itu hanya 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 berarti 8. Kalau yang panjang 10 kakinya. Bedanya cuma di situ. Ya. Yang panjang, yang pendek itu saya tunjukin ini ya. Yang pendek itu. Ini. Ini ukurannya 18 kali 10. Oke. Nah ini. 18 kali 20. Kakinya 4 kan? Ya. Kalau Nah, yang waktu medium ada itu berapa ya Pak Denny? yang besar itu kita punya 6, yang kecil itu kita ada 4. Oke. Ya. Jadi ini bisa dijajar-jajar. Mungkin lebih dari 4 ya, mungkin 6 kali ya, lupa saya. Tapi itu tugas dari perlengkapan juga. Seperti saya tulis di timeline, lebih bagus bulan Oktober, awal Oktober, itu mulai physical count. Jadi dihitung apa contohnya seperti ini kakinya masih lengkap nggak? Oke. Ya. Terus yang atas ini, frame-nya ini juga masih lengkap atau enggak? Gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang belum pernah pasang tenda Istiqlal yang besar itu ya. Itu adalah bagian-bagiannya adalah seperti ini. Jadi ada yang kaki ini 78 ya. Itu sama yang ini. Ini kan yang 8 tenda yang biasa dipakai buat sholat Id itu salat kan? Id ya sama. Oh, oke. Jadi yang panjang itu 78 inch. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10.
Terus buat kakinya tambah 10. Nah, itu total yang panjang. Terus ini ada yang pendek, ini untuk memperpanjang yang panjang ini. Oke. Ini ada yang pendek, ini 38. Untuk penyangganya ke atas gitu. Ya. Yes. Ada pertanyaan sekarang, sampai sekarang untuk yang ini? Nggak ada Eh, ya? Mungkin Oke. menanyakannya tahun lalu yang bagian equipmentnya gimana pada saat emang harus recount physical karena itu harus dikeluarin lagi dari Betul, kontainer. Ada masukannya betul. nggak dari yang lalu siapa yang bagian Yang tahun equipment? lalu itu yang bikin pengumumannya Kang Beben. Aha. Jadi diumumkan hari Sabtu waktu Bapak-Bapak bisa guru ya. Terus ya kita keluarkan. Kalau untuk physical count itu mungkin hanya nggak perlu banyak-banyak ya. Hanya perlu 6 sampai 8 orang gitu. Jadi Mungkin waktu itu ya karena banyak yang lebih bagus itu dipersisin sama acara setelah eh, apa namanya KGS atau kita minta izin sama Pak BG karena peraturan yang IKS sekarang kan orang tua harus ikut juga tinggal di oh iya, dalam iya. kelas. Jadi khusus hari itu kita minta izin sama prinsipal, Hmm, bapak-bapaknya kita minta tolong untuk bantu physical hmm. count gitu. Nah, Oke. itu perlunya kita lihat kalender sekarang. Sekarang sudah September. Perlunya ini Kita kita hitung ya. Kalau kita tahu oh mana yang kurang, terus nanti kita order Amazon. Lag time-nya itu kan sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau ini misalnya datangnya November, kita masih banyak cukup waktu gitu. Tapi bisa juga molor karena kan November itu udah holiday season. Jadi makanya lebih bagus physical count-nya ya masuk di bulan Oktober ini gitu. Oktober tanggal berapa? Termasuk kursinya juga, termasuk mejanya juga gitu. Ya, Oke, Oktober tanggal berapa itu ininya? terserah sampean sendiri aja yang Oke, bikin pengumumannya, sip. bikin planning. Nah, ini terus juga untuk soal meja, satu vendor ini dapat 2 meja. Jadi dihitung aja ini. Kalau food itu kita hitung aja lah ini tiap-tiap vendor itu 2 meja. Berarti ini ada 60 ya, Bang. Enggak, dia yang satu, sorry. Satu. Ini Ya, jadi vendor 30, satu ya. cuma 30 ini. Jadi kita kasih tahu ke vendor kalau perlu extra table mereka harus bawa sendiri. Karena seingat saya itu sisanya table masuk di sini gitu. Ya. Jadi Terus setiap Kak, setiap maaf, setiap meja itu berapa kursi? 2 kursi. 2 kursi. Oke. Ya. Kalau nanti dihitung nggak cukup kursinya ya kita kasih satu aja. Tapi seingat saya dulu 2 kursi. Nah sekarang ngomongin masalah timelinenya ya. Oke. Timelinenya itu ini kita minggu pertama atau minggu kedua Oktober kita physical count. Terus ini kan tanggal 2 Desember ya acaranya. Nah saran saya itu seminggu sebelumnya hari Sabtu yaitu tanggal 25 November. Ya. 25 November itu udah Thanksgiving ya. Tapi mudah-mudahan pasti ada bapak-bapak yang mau ikut bantu lah. Biasanya uh, volunteer kita itu cukup generous gitu loh. Dulu itu saya sempat pesimis sama Pak BG itu. Pak BG kalau karena ini masuk apa namanya sama waktu tahun lalu itu seminggu setelah Thanksgiving ya. Jadi saya sempat bilang sama Pak BG, kalau misalnya bapak-bapak nggak banyak yang nongol, ikut guru ya, gotong royong masang tenda, ya kita bikin tim inti gitu. Tim inti itu yang pasti mau datang gitu. Jadi saya hitung waktu itu saya, Pak BG, Kang Beben, terus Kang Dedek, terus siapa lagi ya? Pokoknya kita kita dapat waktu itu 5 sampai 8 orang. Kita kita hitung cukuplah ini gitu. Apa kita anu sendirilah. 8 orang itu aja kita mulai gitu. Tanpa yang lain-lain nggak harus datang. Ternyata malah banyak sekali yang mau datang waktu itu. Alhamdulillah.
banyak yang generous gitu loh, menyumbangkan waktu mau datang gitu. Jadi ya saran saya ini tanggal 25 ini, waktu Thanksgiving, itu tendanya sudah dipasang, Oke. ya. Tenda bukan tenda dalam arti jadi, tapi hanya tutupnya aja. Ini loh. Jadi bagian ini, bagian yang atas ini, ya, ini dipasang dulu, terus waktu itu kita taruh di belakang ini, di sini, tenda-tendanya itu. Yang atapnya aja maksudnya. Atapnya aja kita taruh sini. Jadi waktu itu jadi sampai 10 apa 12 gitu. Nah, terus kita taruh di belakang dan kita nggak pasang kakinya kan, karena kan anginnya kan kencang. Iya. Bisa-bisa ambrol tendanya. Nah, nanti pada tanggal 3 ini setelah sholat Jumat itu kan Oktober. Desember ini tanggal 1, sehari sebelum Istiqlal Fair, setelah sholat Jumat, kita pindahin tendanya ini, atapnya. Oke. Kita pasang sama kakinya, sama pemberatnya. Biasanya banyak yang mau datang gitu. Kayak ada yang, kan bapak-bapak itu yang kerja di minyak itu kadang kerjanya hari Sabtu, ada Sabtu yang nggak kerja gitu. Karena misalnya apa ya istilahnya ya, nine, nine, 10 apa, 9 hours atau apa gitu tiap hari. Pokoknya Jumatnya itu libur gitu. Jumat setiap 2 minggu sekali gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nggak ada. Kalau ada yang tambahan yang lain silakan. Ada Oh, tambahan lagi yang nanya, silakan. ini untuk tenda yang besar itu. Kalau tenda yang kecil itu Sama, sama juga. iya sama. Bentuknya kan sebenarnya sama sama ini. Cuman kakinya 4, tenda yang kecil itu. Ini pembuat mereknya sama, brandnya itu. King Canopy namanya. Maksudnya Bedanya cuman ini aja. 18 itu sama lebarnya ya. Panjangnya yang 120, yang besar ini 27. Gitu. Jadi kalau assembly-nya seperti ini, ya bagian ini yang nggak ada. Karena ininya sama gitu. oke. Cuman nggak ada satu kaki, terus nggak ada tambahannya ini. Jadi ini lebarnya ini anu aja, dihitung pokoknya berkurang 7 feet. Karena kan ukurannya 18 kali 20. Ini 7 feet, 7 feet, 7 feet, 7 feet. Ya, Oke. ada yang lain? Silakan. Kalau mau nambahin. Kang Beben, Kang Beben, nggak ada yang Kang Beben. Kang Dede ada tambahan. Saya sih nggak ada. Oh ini masih. Itu apa namanya? Lupa tadi mau ngomong. Tenda. Kalau kalau mau inventory itu Pak ini pas pertengahan Oktober aja Kang Denny. Ya. Nggak apa-apa, boleh, silakan, terserah aja. Cuman kalau misalnya kurang kan waktunya ini loh, waktu untuk order barang itu. Mungkin Kan Amazon itu kadang lambat. Mas Dede bisa kasih reasoning pertengahan Oktober ya, biar lebih apa nih Mas Dede kira-kira? Hah? Bagusnya pertengahan Oktober biar lebih apa gitu. Ya, aku sih ini suggest aja sih, tapi Aha. terserah koordinatornya aja sih Oh, gimana waktunya. oh. Kalau Oktober ini kita tahu berarti kita kan waktunya order ini. Cuman minggu kedua, 3 sampai minggu keempat Oktober ya. Kita punya Katakanlah 10 datang 10 minggu sampai tanggal 2. ya. Dan kayak King Canopy misalnya kalau kurang ya kan kita harus order. Itu jangan disamain sama barang-barang yang lain yang kecil ya. Yang bisa datang 2 hari, 3 hari gitu. Kadang bisa sampai 14 hari, bisa sampai 3 minggu gitu. Kadang-kadang.
Ya terserah aja, terserah. Nggak apa-apa. Itu semua barangnya ada di storage ya? Ada di storage ya, di sini. Oh, di containers. Ya, di Kunci, konten. kuncinya ada di mana? Ada sama Kang Dede. Oke. Mungkin pertanyaan lagi kan, Goro itu kan kita termasuk bersih-bersih ya, bantu termasuk kita ngebantu kontraktor untuk bersih-bersih juga. Itu kalau kita udah dapat tadi tanggal awal Oktober misalnya physical atau mid of Oktober, kemudian 25 November itu tenda tutupnya sudah jadi, apakah bersih-bersih itu kita di tanggal 25 November atau bagaimana bagusnya? Maksudnya? Untuk bersih-bersih kan biasanya sebelum acara kan kita harus bersih-bersih juga ya. Oh ya itu eh mungkin bisa tanggal 18-nya kali. Oh, Kalau jadi nggak kalau disatuin kalau pada saat itu ya. ya enggak. Karena karena tenda udah cukup banyak itu di situ ya Tenda kerjaan. dan lain-lain itu habis dipakai kan langsung masuk storage. Jadi nggak kotor. Yang kotor itu yang perlu dibersihkan itu kayak ini apa namanya? Power wash ya. Hmm. Tenda permanen ini. Hmm. Terus juga mungkin kalau mau goro pekerjaan ngecat ini atau apalah yang lain-lain. Jadi bisa Biasanya sekalian karena kan perlengkapan krunya kita lumayan ada banyak jadi bisa ikut bantu bersih-bersih juga gitu. ya memang Selain banyak selain ya udah ada. yang di grup itu memang banyak tapi kadang bapak-bapak itu suka musim-musiman ya. Iya. Nah, Yang makanya banyak yang mungkin nongol banyak gitu. usulan saya kita kan ada beberapa yang udah Coach Handra juga udah hubungin beberapa orang. Jadi karena kita udah ada tanggal-tanggalnya, Bang Setli, mungkin nanti formnya itu kita sebar ada Excel file. Jadi tanggal segini berapa orang yang mau datang, tanggal ini berapa orang yang mau datang. Jadi based on itu kita udah Bang Setli punya perkiraan manpowernya ada berapa banyak di hari-hari itu. Iya, kita cari yang benar-benar komitmen aja untuk Iya, kerja. betul Mas Ede. Itu. Jadi kan, Soalnya uh, soalnya kita udah sering ngumpulin orang tapi ya tahu sendiri sih yang nongolnya. iya, betul betul. Ya itu bener banget. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya forum itu kan namanya udah tercantum tuh. Insya Allah kalau Iya. namanya udah nongol di situ, kalau nggak nongol kan eh, ya inilah. Itu aja sih mungkin Ya, masukannya. Ada jadi kita beberapa jamaah yang juga ngomong ke saya nggak mau jadi koordinator gitu ya. Nah itu yang Tapi perlu. kalau disuruh-suruh goro mau. Iya betul Pak. Nah itu Contohnya yang kita kayak harapkan namanya masuk di ya, forum volunteer pada saat Goro itu. Jadi Bang Setli nggak menduga-duga siapa yang akan hadir bim salah bim gitu. iya, iya. jadi kita tahu kan jumlah Ya, orang, jadi betul. scope pekerjaan apa dulu step Ya, by step kita bisa kerjakan. ya, ya, ya. Iya, betul. Itu sih Ya masukan nanti saya. dibikin schedule-nya kapan kita eh, kapan kita harus ngecek inventory, so waktunya pemasangan. Oh, di samping itu seperti yang eh, peralatan kita kita menyediakan juga nggak untuk peralatan-peralatan seperti alat-alat permainan apa yang mereka butuhkan dari kita Oh kalau seperti yang seperti permainan meja itu apa kita pakai langsing. kontraktor. Oh, itu mereka langsung Uh, ini ya. ya. Kita Ini nggak ada menyediakan. Coach Handra ini bisa jelasin nih gimana tahun lalu. Equipmentnya yang nyiapin kan bagian ini ya, kids game sendiri yang bawa ya. Iya Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman, kalau tahun kemarin itu saya sependapat juga dengan Mas Denny itu, ini kita mulai dari ini dulu ya. Dari inventory ini itu yang pekerjaan yang sangat berat ya. Menurut saya itu memang betul itu awal bulan Oktober nanti harus dikeluarkan itu semuanya tuh Pak Koordinator. Terus nanti ya dihitung semuanya kalau misalkan ada kekurangan. Tapi menurut saya sih nggak ada. Cuman
Ya pas ya bagusnya itu lebih bagus karena Pak Denny kalau nggak salah tahun kemarin itu menambah berapa ya 3 atau 4 dia beli itu. Jadi kalau misalkan sudah inventory-nya sudah oke, karena itu yang paling berat kerja itu. Jadi kita waktu itu ya iya udah dijelasin juga sih sama Pak Denny waktu itu. Memang sebulan sebelumnya, terus seminggu sebelumnya kita pasang, kita taruh di sebelah kontainer bersama apa namanya ember-embernya kita keluarkan semuanya. Hari hari H sebelumnya itu memang setelah Jumat itu kalau nggak salah memang udah tim setelah selesai Jumat itu ada yang mengumumkan gitu, ada yang mengumumkan komunitas apa namanya ya, non Indo sama Indo juga. Jadi kita kan lagi apa itu Jumat itu kan banyak itu, jadi banyak yang nolongin gitu. Itu bagian untuk itu ya perlengkapan. Tapi kalau dalam sedikit game sih nggak ada masalah Pak Zeli nggak usah khawatir. Itu nggak ada sama sekali nggak ada urusan dengan perlengkapan gitu. Jadi semuanya udah ditanggung jawab sama kontraktornya sendiri masing-masing. Nah, jadi itu aja sih kalau menurut saya gitu. Tahun lalu itu tidak ada urusan dengan ini, nggak ada urusan dengan Kang Beben. Kang Beben memang nggak wati-watinya gitu mengumumkan untuk goro terus gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu 4 kali kita goro itu. Iya Kang Dede ya. Iya, Terus gitu. Hampir terus tiap minggu selesainya kita. ini. Iya benar. Itu selesainya itu kalau nggak salah itu sampai 3 minggu ya Kang Dede ya kita masukin ke dalam kontainer ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Denny juga bikin videonya itu, terus masuk ke dalam EMC, saya masih ingat itu Pak. Tapi kalau bisa tim perlengkapan bekerja sama dengan Cingomeh juga untuk itu misalkan kalau ibu-ibu bisa menyediakan apa gitu, jadi untuk sebagai penariknya gitu itu harus kerjasama juga. Tapi setelah itu kalau bisa sebelumnya dan sesudahnya bagus bagus juga sih gitu karena Nah, ya. iya. Silakan Silakan kalau Pak. mau nerusin ini kalau belum selesai. Silakan Pak. Ya, menurut saya Oh, nggak ada lagi. nggak ada lagi Pak. Ya. Oke. Yang lain yang lupa saya bahas tadi ya, yaitu fashion ini di tenda ini, itu mereka biasanya perlu listrik. Jadi waktu itu kita ulur kabel dari sini, memanjang, terus sampai ke sini gitu loh. Nah, sekarang ini karena kita ada sport curve improvement ya, ada sumber listrik di sini dari apa namanya di dekatnya ini di sebelahnya pagar dekat bekas kandang ayam itu ada circuit panel yang bisa saya nggak tahu mungkin ada anunya juga kali ya ada outletnya juga gitu. Jadi nggak Itu perlu outlet nggak itu perlu memanjang lagi. outletnya itu sudah dipasang untuk 30 ampere. So, jadi Oke. cukup untuk Tapi ada outletnya ya Kang Dede? agak Ada ya. Nah itu jadi bisa kita perpanjangkan di sini gitu, nantinya. Itu. Terus juga yang lain apa yang perlu listrik ya? Kayaknya nggak ada karena fundraising ini kalau kita pakai monitor untuk display itu juga tinggal ngambil kabel ke sini ke tenda makan nomor 1 ini bisa kita sambungin ke sini. Gitu. Ada tambahan lagi nggak yang lain? Kalau masalah sound system gitu gimana? Itu hari-harinya ya? Ini ada Pak Heri nih, expertnya. Pak Heri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, sound system saya kira nggak masalah. Yang penting surat. Yang penting surat peminjaman itu aja. Ya, Ya. dan yang kedua, kira-kira ditaruh di mana ininya operatornya itu.
Pakai yang pakai mixer default ya. seperti tahun lalu aja, Pak Heri. Oh, siap. Ini Yang malam lalu apa siang tuh ini? Jam 11 sampai jam 4:30 sore. Oh ya, siap. Saya kira nggak masalah sound system. nanti Surat itu suratnya kita layangkan ke siapa? Ke lewat email aja, Pak. ya nanti saya Iya. siapkan Pak Heri seperti biasa ya. Oke. Iya, seperti biasa gitu, Pak. Iya. Tapi Dulu juga itu kalau nggak salah saya sampaikan ke Pak Heri kan ya Iya, suratnya. iya. Ya. Dikirim email aja ya. apa unitnya sama seperti saat Idul Fitri ya Pak Heri? Jumlah apa yang dipinjamnya sama persis ya? Sama dengan itu, Pak, sama dengan waktu ini fundraising tahun lalu. Beda Oh. karena beda. Oh, berbeda ya dengan yang saya kirim Idul Fitri berbeda berarti ya? Beda ya, Pak. Oh, ya nanti berarti masih perlu dari Pak Denny Pak untuk Iya, itunya. iya, nanti Oke, saya Pak. kasih Ya, suratnya biar tinggal baik. di recycle aja. Ya. Tahun lalu itu Pak Heri pakai nggak? Kita pakai sound systemnya masjid juga nggak? Atau semuanya speakernya dari KJRI? Enggak, speakernya dari ini, Pak, dari masjid. Speaker masjid. Oh, Saya bawa, kalau nggak salah saya bawa mixer. saya nggak bawa speaker. Masjid itu ada Mixer. speaker, tapi nggak tahu sekarang dipakai lagi, ada yang dipakai lagi apa nggak, Pak? Waktu itu ada speaker itu ada 4 yang di masjid itu. Nggak tahu Iya, sekarang ada 4, Pak. kurang, Ada kita 4. bisa pinjem, bawa ke kantor, distantumkan juga. Yang 2 itu kita beli baru. Nah, yang 2 itu yang lama itu kalau nggak salah masih ada di community center. Masih bisa dipakai sebenarnya, tapi kita plan mau jual. Bisa dipakai lagi sih. Oh iya, ya. Yang itu, Pak, yang speaker yang aktif, yang pakai listrik, Iya. itu, Pak. Jadi itu ada 4. Jadi kalau 4 itu cukup bagus. Jadi semua bisa mendengarkan. Jadi saya taruh di pojok-pojok itu, Pak, tahun lalu. 4 pojok itu kasih speaker. Jadinya terdengar semuanya, ke seluruh peserta itu bisa dengar di situ. Nah, nanti itu Pak Heri mungkin perlu dikasih tambahan, ada 1 speaker ekstra yang ditaruh di dalam lapangan karena kita mau grand opening kan, lapangan baru. Iya. Jadi Iya, iya. acara pembukaannya itu di dalamnya lapangan gitu. Di Jadi lapangan sebelah mana, Pak, ya? Lapangan pintu masuknya itu lapangan di basket. sini. Lapangan Iya, basket. lapangan Oh basket. iya, siap. Arah ke Jadi sana, pintu ya. masuknya ada di sini sama di sini sekarang. Mungkin ya nggak perlu masuk, speakernya nggak apa-apa, tapi ada 1 yang menghadap ke dalam Oh iya, siap. lapangan. Jadi 5 berarti. Iya, Pak. Oke, 5 ya, siap. Di masjid ada berapa, Pak, speakernya? Yang di dalamnya extension center itu ada 1 ya kalau nggak salah ya. Terus di belakangnya mimbar itu ada 2 kalau nggak salah. Lupa saya. Iya. Yang biasa dipakai untuk Idul Fitri sama Idul Adha itu biasanya ada di rumah apa tuh namanya? Rumah Community center. community center ya. Biasanya ditaruh situ 2. Waktu itu saya balik Iya. lagi ke situ juga. Oh ya, berarti di situ, Pak. Iya. Nanti sekalian dicek aja sama Baik, ya. perlengkapan Nanti ya. saya Physical count. Iya. Cek Sebelum sekali. ini saya cek, iya. Siap. Jadi saya kapan ya kira-kira, nanti kalau enggak kapan ya saya ke masjid? Masih lama ya deh, nanti jauh sebelum hari saya cek dulu, Pak. Iya, Pak Heri. Ya, siap. Saya ada usul untuk physical checking itu. Ini kan Oktober 1 ini kan ada breakfast kayaknya di masjid ya. Iya, betul. Mungkin kita bisa sekaligus ini untuk pengecekan Oh, boleh. barang-barang. Boleh juga, insyaallah. Iya, mungkin kita Iya. nanti. Ya.
Tapi mesti dikirim dari sekarang. Jadi siapa Iya. yang bisa gitu loh. Bang Setli, masalahnya kan banyak yang tujuannya di situ makan sama ikut halakah, setelah itu pulang. Jadi Iya. hati-hati loh. Kalau udah ada acara kayak gitu, dibuat dirangkap-rangkap mungkin hanya 1-2 orang aja kali yang mau. Begitu ya. Iya. I see. Karena acaranya sendiri itu selesainya jam siang, jam 11. Jam 11, jam 12 itu. Dan orang kalau datang ke situ kan biasanya rapi pakaiannya, bukan Betul. tujuannya mau guru gitu loh. Iya, betul. Kalau guru itu kan nukang, September. jadi nggak tahu berapa yang mau ikut. 30 September hari Sabtu. Apa mungkin lebih baik pas itu kali ya, Saturday School. Ya boleh. Juga mesti dilihat jadwalnya itu, kalau salah ada waktu yang camping atau apa gitu kalau nggak salah. Entah Oktober atau November. I see. Iya, kita ada camping tuh November. Kalau menurut saya sih Kang Zeli coba komunikasi dulu sama Kang Beben. Oke. Ya, karena Tadi, Kang Beben, Kang Beben tadi udah bersedia tapi nggak tahu kenapa ada mendadak kali. ya kalau soal yang ngumumin itu lebih bagus dengan Kang Oh iya Beben. iya, betul masukannya juga mungkin. Karena ya betul. Mhm. Butuh Iya. beliau tuh di sana itu. Mungkin nanti ini Bang Setli, jadi tadinya mungkin nunggu Kang Beben juga, tapi ternyata kayak Kang Beben berhalang mendadak, terus Kang Beben yang ngebuka, ngenalin juga Bang Setli, jadi dia nanti yang setiap ada Kanggoro berdasarkan ininya apa namanya, tanggal-tanggal yang udah Kamis Bang ada Setli fasting tetapkan, club. Iya. Kalau dia kemudian datang ke sana ya nggak bisa ikut. ya Itu acara breakfast nggak pakai tenda kan? Ayo nggak tahu itu. silakan yang lainnya. Apa masih Untuk ada pertanyaan atau enggak? ya untuk Ada nanti pasang breakfast untuk- udah masang tenda satu, cuman yang kecil 10 by 10. untuk Standby. acara breakfast ya. Halo? Iya. Oh, cuman tenda kecil. Halo. Ini Kang Dede nih udah naik pangkat dia di breakfast. Ya, Kang. Dia sudah jadi koordinator di sana. Naik gerobak. Ya Kang Dede itu juga banyak tuh apa Kang gimana tuh Kang ngumumin itu Kang? Apakah Pak Zelinya ini awal minggu depan itu untuk breakfast itu Kang? Tapi kalau diumumin ya, umumin insya Allah karena kan sekalian ya, jadi momennya juga nih ya. Tapi umuminnya dari sekarang gitu. Tapi kalau Nah, untuk jadi acara, kalau dijadiin setelah acara breakfast kayaknya agak kurang deh dah. nggak susah ya. Iya, Tapi tadi Kang yang Denny bilang tadi kan ada yang soalnya ada orang main sepedahan juga. Iya, betul. Dan Ya orang minggu jalan fun Iya. walk segala macam. Sabtunya itu kita udah persiapan semua dah. iya. Iya, tuh, kan tahu tuh Kang Dede tuh. Jadi minggu setelahnya ya Kang ya. Memang Iya, harus minggu kayaknya setelahnya oke lah. memang Tapi harus dikhususkan waktunya kali ya. hari ya Sabtu itu ya Kang ya. Jangan hari Nah, Minggu ya. ya kalau Sabtu ya itu tadi kalau Pak Kang Ada Denny IQS bilang kan? Ada IQS-nya IQS. itu. Iya. Memang Jadi sih ya, the best-nya sekarang kayak kemarin-kemarin kita setiap kerja bakti diadakannya hari Minggu. iya. Iya minggu lah. Oke. Jadi itu ya kalau bisa ya. mengganggu kegiatan IQS. Iya, orang lagi pakaiannya juga rapi juga gitu kan. Tidak rapi tidak. Ya udah kita tetapin aja untuk itunya hari Minggu berarti ya, kecuali pada saat udah mau minus hari hanya itu berbeda. Tapi untuk inventory, kemudian untuk goro yang pertama atau yang kedua itu ya hari Minggu mungkin Bang Setli sebaiknya. Ya. Untuk pengecekan itu ya. Ya inventory itu yang paling berat itu. Hmm.
Iya. Untuk Goro sekarang sih nggak terlalu banyak udah yang di lingkungan masjid udah nggak terlalu seperti dulu lagi ya sekarang ya. Kalau untuk Goro kayak kebersihan segala macam gitu ya, Mhm. untuk itu kayak udah berkurang banyak. Jadi tinggal kita lihat di porsi mana aja yang daerah-daerah yang akan dipakai aja, udah itu aja sih. Seperti kayak di daerah-daerah playground situ kalau mau dipakai nanti buat apa, sama di eh, tenda juga udah nggak masih udah oke lah ya daerah situ. Jadi udah nggak terlalu banyak untuk eh, apa namanya Goro yang seperti kayak dulu lagi sih. Itu aja. Iya, saya masih ingat itu. Tahun kemarin itu seminggu sebelumnya potong rumput. Sekarang kan nggak ada lagi rumput. Nggak. Kan udah dipasang hydro seed kan. Jadi tempat untuk games ya. Untuk gamesnya itu. Kalau nggak salah tuh Pak Denny bilang kayak Cingomeh gitu seminggu sebelumnya. Jadi memang waktu itu kalau nggak salah ya, iya seminggu sebelumnya sih potong. Kalau sekarang kan nggak butuh lagi potong rumput ya Kang Dede ya. Jadi, halo? Ya, go ahead coach. Iya. Iya. Jadi ya itu sudah yang betul juga kata Kang Dede. Kita nggak butuh goro yang goro itu tuh Besar-besaran gitu. buat ya goro itu untuk yang itu yang potong rumput gitu. Nggak ada goro. Kalau untuk bersihin itu tuh kayaknya udah seperti gak biasa ya. Iya. Nggak ini ya. Nggak ada yang dirapiin gitu. Karena yang dipakai itu kan di bawah itu kan parking lot itu kan. Iya. Jadi cuman ya tempat Blower sampah. gitu ya, tetap Nah, di blower tetap ya. nggak waktu itu nggak ada. Nggak ada sama Cuma sekali kalau juga ya. ya karena ini tergantung juga karena kan juga musim gugurnya tergantung itu juga kan. Tapi kalau nggak salah itu apa tong sampahnya ya Kang Dede ya tiap sudut ya. Ya. Waktu itu di Kids Game juga ada karena kan ya itu tong sampah itu juga di mana bertebaran tuh di mana-mana tuh. Itu aja sih. Kalau untuk goro besar nggak ada lagi mas. Cuman inventory itu aja yang paling besar tuh kerja. Karena itu harus mengeluarin, harus ngitung, ya kan? Harus Ya, ya. ngitung semuanya berapa stus yang seperti Pak Denny tadi itu sampein. Ntar lihat lagi di videonya kan sekarang direkord tuh. Ntar dihitung lagi kayak gitu. Ya. Itu aja sih menurut saya segitu aja sih. Iya, penting kita harus dapatkan komitmen dari orang-orang yang mau kerja dari Ya. pertama sampai terakhir dan masuk lagi ke gudang. Iya sama Itu yang oh iya paling. betul. Tuh yang terakhir itu Bang Setli tanggalnya juga kita Bang Setli pasang aja. Biasanya kalau setelah acara juga kita udah nyicil-nyicil ya. Kak. Ya, Kalau di knockdown aja. oh Setelah acara itu di knockdown aja. Iya. Nanti next week-nya atau ini baru masuk. oke. Itu Jadi terutama kita untuk tendanya itu ya, Kang Dede ya. ya, Oke. Ya untuk parkiran itu tuh kalau nggak salah ya Kang ya kita taruh di rumput tuh juga ya Kang ya. dia di rumput atau di dekat extension rumah aja. Iya. Terus Tapi kita next week-nya kalau nggak baru salah kita benar-benar. uninstall semua ya Kang ya. Cuman Iya, ditaruh di sana, ditaruh di iya, luar. setelah Kalau acara nggak salah kalau 3 bisa minggu. kita udah knockdown lah semua itu. Oke. Pak Beben, Nah, Kang Beben tapi udah masuk kita. Oke. ya ini dia masternya. Assalamualaikum, sorry barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kang Tadi Beben, di ujung acara nih mungkin Kang Beben ada Bang bisa Setli mau. ngasih feedback ke kita, Kang, ini apa untuk ini pergerakan masa Goro, anunya challenge-nya apa ya? Ini acaranya nanti di bulan Desember ya Pak ya? Yes, tanggal 2 Desember. Oh, iya sih, yang paling soalnya kan akhir-akhir ini memang agak susah ngumpulin orang itu susah memang. Cuman kalau biasanya kalau menjelang musim dingin sih harusnya orang udah. Nah ini yang agak repotnya bentroknya sama ini waktu liburan nggak sih, saya nggak tahu tanggalnya berapa ini rencananya. Seminggu setelah Thanksgiving.
Minggu setelah Thanksgiving harusnya udah pada Sama pulang. seperti tahun lalu. Harusnya sudah banyak yang pulang sih ya. Udah banyak pulang kampung ke Houston maksudnya. Jadi mendingan di broadcastnya sih mulai lebih awal ya. Misalnya nanti awal-awal Oktober, pertengahan Oktober mulai broadcastnya berkali-kali kayak gitu. Di grup ini aja Bang Setli, di grupnya Goro aja karena ada semua di Iya. situ. Tinggal ditambahin aja. Iya betul, nanti dari hasil meeting ini saya akan bikin schedule Ntar tambahan pelaksanaan dulu. IQS kita punya ada itu ya. Camping November 3-4-5 Pak Beben. Kang Ya. Beben. Jadi ini Pak Zeli ini kan baru pertama nih Pak Kang Beben. Terus caranya bagaimana nih cara bikin Ya. message-nya ini itu yang perlu. Nggak apa-apa, nanti kita bantu juga di grup Goro itu kan kita tambahin lagi orangnya. Terus kita misalnya pertama saya karena pas kebetulan yang create-nya dulu, maksudnya adminnya masih cuman saya, jadi kalau misalnya mau ditambahin admin juga nanti silahkan aja. Nanti saya Goro-Goro pertama, terus di Woro-Woro pertama, nanti tambahin lagi sama seterusnya di maintain sama Bang Setli. Gitu. Tambahin orangnya. Yang perlu dilakukan juga itu Bang Setli mulai sekarang hitung aja tim inti gitu loh. Tim inti yang udah pasti datang gitu. Saya volunteer juga mau jadi tim inti gitu. Dulu saya juga sama Kang Beben ngitung-ngitung kita dulu ya Kang ya. Iya. Tim inti itu pokoknya yang sudah pasti datang lah. Itu aja yang minimum itu bisa ngangkat tenda yang kakinya 10 itu misalnya 8 orang gitu ya. Itu sudah cukup gitu loh. Alhamdulillah bapak-bapak generous semua mau datang ya. Syukur sekali saat ada itu. lontong sayur Kang Denny. Apa? Kan ada lontong sayur. Iya. Nah itu bisa dikondisikan ya Pak Denny ya untuk kerjasama dengan Cik Ome. Itu makanya namanya harus ditulis. Iya, yang di meeting ini susah. maaf, yang ada di meeting sekarang ini siapa aja yang komit untuk datang? Saya bisa, pasti insya Allah. Nah itu dia makanya. Ya kapan ini? Kapan itunya? Masalahnya tanggal-tanggalnya, terus dibikin Excel. Nanti yang tim-tim inti ini akan menjadi pancingan buat volunteer-volunteer yang lain supaya komit. Jadi yang tim intinya ini namanya itu akan ada di Excel pertama untuk volunteer-volunteer itu. Ini nasi Padang ini ya Kang Dede ya, nasi Padang katanya. Nasi Terus kapau. biasanya coacher itu juga harus mau jadi tim inti lah. Oh iya, insya Allah. Iya kan? Iya. Iya betul. 2 orang. Coacher itu biasanya pulangnya paling terakhir, Pak. Paling terakhir. Coacher itu pulangnya paling terakhir. Iya. Ya, coachernya kebetulan ini baru chair aja nih, kebetulan konya satu lagi belum hadir, jadi chairnya sih insya Allah. Terus gini Pak Setli, yang penting sekarang itu di list down dulu tasnya sama materialnya. Misalnya tasnya tuh apa aja nih? Misalnya tendanya akan ada berapa? Kan dari layout, apakah layoutnya akan mengikuti yang lama atau ada modifikasi, terserah. Dari layout itu kemudian dirunut ke jumlah pekerjaannya jenisnya apa saja dan berapa banyak. Misalnya kalau tenda ukuran gede, ukuran sedang, sama ukuran kecil. Berapa yang mau dipasang, terus terus apalagi setelah itu misalnya naruh pemberatnya, talinya, terus diukur dulu akan seperti apa layoutnya, panjang berapa, lebar berapa, lewat jalan dari mana, semua dulu seperti itu. Nah habis itu baru alokasikan orangnya. Oh ini untuk tendanya sekian orang, untuk kursi sekian orang. Habis itu baru diatur jadwalnya. Tekniknya kalau misalnya, ini kita menjelang tanggal sekian nih, hari Sabtunya ada berapa banyak? Soalnya kan yang paling gampang ngumpulin orang tuh hari Sabtu. Nah, kalau misalnya hari Sabtunya mepet, paling tidak minggu sebelumnya itu paling tidak sudah 60 atau 80%. Kayak kita tekniknya dipasang dulu tapi kakinya jangan, dipemberat aja, nanti begitu sehari menjelang hari H tinggal dinaikin gitu. Jadi tidak harus hari itu malam itu semua harus berdiri baru besoknya acara, itu berat sekali. Di samping orangnya jarang, terburu-buru, terus nanti kalau dipaksakan semalaman pulangnya pada malam-malam, besoknya banyak nggak sehat sih.
Begitu sih Pak Setli. Dihitung dulu jumlah kerjaan, materialnya apa saja, orangnya dilokalisir, baru dijadwalkan tanggal berapanya. Betul. Nah, ini saya pengen tambahin ya. Karena Kang Beben juga memberi ini ya, arahan ya. Waktu physical count itu ada baiknya juga kita mulai mengukur gitu loh. Kebutuhan tendanya berapa, dalam arti apa? Sebelum physical count nanti, kalau bisa, ketua sama perlengkapan, co-chairs ya, koordinasi sama bagian vendor. Berapa vendor untuk makanannya itu, apakah sama seperti tahun lalu, apa mau ditambah, kemudian fashionnya juga berapa. Nah itu harus speknya jelas gitu sebelum physical count nanti. Karena kan kita mulai ngukur-ngukur juga panjangnya tendanya ditaruh di sebelah mana gitu. Ya, kalau menurut, nah itu juga kapan sebaiknya vendor itu pendaftarannya dibuka? Kayaknya udah ada yang nanya soalnya Pak, supaya kita juga bisa tahu berapa jumlah yang dibutuhkan gitu. Kalau Ya, hemat saya, sebelum- jalan bareng aja yang vendor-vendor, tapi paling tidak layout kasarnya seperti apa. Tentukan aja asumsi misalnya ada 20 atau 30. Nanti begitu ketemu berapa jumlahnya di kemudian hari, tinggal di-adjust saja gambarnya. Ya bisa juga kayak Jadi gitu. ini saling berjalan aja. Orang ngumpulin vendor silahkan. Cuman kita pakai asumsi yang tahun lalu Pak Setli. Nanti sambil menunggu waktu ya menyesuaikan. Oh misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelum ternyata berubah dari 15 jadi 25. Berarti kan tinggal di adjust gitu. Cuman paling tidak gambaran kasar layoutnya itu sudah ada sekarang. Iya, betul juga. Nah, cuman saya cuma dari tadi kepikiran playground basketball Garuda Sport Club ini kan buat saya luar biasa bagus ya. Ini gimana caranya biar gak terlalu ketutupan ya? Ini ketutupan tenda gitu. Padahal kan itu sesuatu yang mau kita tampilkan kepada para jamaah. Kayak ketutupan bagian fashion tenda fashion. Ya, nggak makanya apa-apa, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nantinya kan semuanya masuk ke situ kan waktu kita grand opening. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Iya, kalau menurut saya ketutupan Pak. Cuman ya kalau nggak ada tempat lagi nggak apa-apa. Sebaiknya sih kelihatan ininya apa namanya lapangannya. Oke, ada lagi lainnya? Ada pertanyaan dari yang lain-lain atau tambahan? Masih Saya emang ada ikut aja dulu. 4 menit. Saya emang ikut aja dulu. Biasanya itu power wash-nya itu kapan ya Kang Dede? Kalau kita mau Istiqlal Fair tahun lalu itu kapan? 2 minggu ya? Kalau power wash kayaknya nggak usah dulu deh Kang Denny, karena saya minggu depan udah power wash buat acara family breakfast itu. Jadi kayaknya nggak perlu banget ininya. Masih bersih ya maksudnya? Iya. Oh, insya Allah. Cuma disemprot aja lah, semprot air doang udah. kalau tim parkirnya sekarang siapa? Nah itu di under koordinasi Zef Arhab, tapi di support sama Pak Dudi, sama gitu Pak Cedric datang, kita mau minta Pak Cedric juga untuk apa namanya ikut bantu. Oh jadi leadnya Pak Zef. Zef, iya Pak Zef nanti lead untuk HSC itu. Apa namanya? Parkiran itu harus betul-betul orangnya komit dan jangan kemana-mana. Jadi kayak kemarin membludak itu sampai orang-orang yang lagi masak ikut ngatur juga, masalahnya udah kebablasan, udah terlalu banyak, harus kuat parkirnya tuh. Betul.
tuh yang mesti. Ya, parkir tuh harus sensitif banget tuh. Nanti mungkin ada terpisah informal online sama Zev sama Pak Dudi, Pak Cedric, mungkin kita gabung lagi, Mas Dede kasih masukan input buat tim 3 orang Terus ini. saran saya kalau untuk parkir kita nggak usah dulu deh ngikutkan dulu orang, sorry to say, orang dari Pakistan ya. Jangan dulu. Oke, inputnya itu ya. Approach-nya different. Oke. Ya. Ya. Ya, kita kebetulan ya itu ada beberapa, Coach Sandra juga udah kumpulin beberapa orang yang insya Allah mau komit, tapi ya itu kasih terutama Mas Dede tahu kan yang mana yang mesti diisi dulu, mana yang ini, jadi tim ACC bisa aware itu gitu. Itu nanti mungkin terpisah aja kali untuk mereka. Tapi input tentang yang hanya just Indonesian volunteer aja, kita kasih info juga ke mereka. Jadi nggak dibuka untuk jamaah secara umum ya. Ya, dan kita harus saklek dah. Walaupun orang kita, orang luar, kita harus saklek. Nggak ada istilahnya. Kalau kayak kemarin kita banyak kena tipu juga banyak sih. Ya, itu trik-trik untuk menghadapi tipu-tipu ini kita juga perlu dikasih masukan ke tim HCC. Drop, parkir jebret, udah hilang orang yang nggak tahu kemana. Jadi kita harus benar-benar jadi sekarang kita bikin juga satu orang ada yang nungguin di pakaian buat drop. Setelah itu out, udah langsung berjalan gitu loh. Jadi jangan ditinggal. Di wilayah itu jangan ditinggal, untuk loading itu jangan ditinggal, harus ada orang. Stay. Nah, sekarang ini kan itu walkie-talkie saya semua yang megang ya. Oh, oke. Walkie-talkie itu vest udah saya beliin yang baru. Vest buat petugas itu saya udah beliin. Itu saya punya 8. Oh, vest 8. Walkie-talkie juga 8, Pak Dede. Walkie-talkie sekitar segitu 8. Itu biasanya dipegang tim safety parkir juga ya? Hanya mereka yang pegang ya? Iya. Oke. Kalau enggak ya ini juga harus pegang. Koordinator sama ini harus megang. Jadi kalau perlu mereka ada yang punya perlu backup atau kan harus gantian istirahat, nggak ada whole day mereka harus ini kan. Jadi rotate lah gitu, gantian. Take break dulu. Begitu jadinya, jangan orang the whole day mereka tugas gitu loh. Kita kasih break juga mereka. Nah, ini soalnya terakhir family night itu cuma 3 orang parkir. Ya. Itu mereka udah kayak apa mereka tuh. Oh iya, udah pasti makan nggak bisa, minum susah. Nah, ini kaitannya dengan makan dan minum. Tahun lalu apakah ada yang jadi tim-tim ini nggak usah disibukkan lagi, saya mesti makan apa? Itu kira-kira ada box-box gitu nggak ya Pak Dede tahun lalu ya? Disiapin khusus? Ya, kita siapin tuh go box-nya. Berapa orang ditugas di lapangan. Oke. Itu ntar sama Ceng Ome, jadi harus koordinasi untuk siapin makanan tim parkir ya. Box Ya, go juga box. masukkan juga nih kontraktor juga skimnya Pak Sekjen. Box juga Kemarin ya. itu kita komunikasi dengan Pak Denny yang waktu itu saya komunikasi dengan Pak Denny, jadi Pak Denny yang kasih makanannya ke kontraktor kayak seperti kayak gitu. Ya. Oke, sama untuk komite itu Pak Denny, apa memang mereka juga disiapkan box, karena memang pasti mereka akan muter-muter juga ya. Emang disiapkan box khusus Panitia atau? yang makan dulu biasanya sebelum acara mulai. Oh, jadi pagi-pagi dong ya. Makan pagi mereka. Iya, sekitar jam 10:30 lah ya. Oh, emang udah disiapkan untuk panitia ya. Iya, betul. Oh, jadi untuk yang koordinator parkir segala macam akan pada sebelum atau disiapin box khusus, karena mereka pasti kan setelah makan siang baru aktif ya. Jadi mungkin mereka memang tetap harus box ya Pak untuk parkir sama itu. Iya, nanti dikasih lah. Oke. Tapi ya lewat satu sumbernya gitu. Jadi
Yang delivery itu yang nanti koordinator ininya, safety-nya itu. Jadi Oke. jangan ngambil sendiri kan kita juga nggak tahu. Iya, nanti Ya, masing-masing koordinator aja. state. Iya, iya. Baik. Heeh. Iya. Oke. Jadi yang Oke. akan menggambar layout dari grupnya mana? Dari grupnya perlengkapan atau dari grupnya kocet? Untuk ya bisa juga dari aku juga bisa aja. Cuman secara rough kayaknya sih apa akan seperti nggak akan berbeda jauh dari ini. Bisa Ya, bisa dipakai lagi. untuk gambar kasarnya anggap aja yang sekarang. Terus kalau Nanti misalnya akan dipolis lagi nanti taruh kalau kiri, udah. taruh kanan, geser kiri, geser kanan. Yang Oke. penting tetap kasar dulu aja. Iya, iya, iya. Iya. Pakai Iya. asumsi aja. Kalau misalnya belum jelas jumlah vendor, asumsi aja dulu. Nanti kan bisa di-adjust. Mhm, mhm. Ya, berarti setuju aja ya sementara kita pakai yang udah di-share sama Pak Den ini ya. Iya, iya Untuk kayak sementara ya, Bang Setli. iya sepertinya lebih mudah untuk kita untuk mengikuti Betul, betul. ya, contoh yang lama aja. Kalau Iya, seandainya perubahan kan iya. gampang tinggal di-adjust aja pada hari hanya juga. By Iya. the way, yang I sama plus itu registrasi ya di depan itu ya. I plus itu. Itu Oh, first aid. itu P3K. First aid Oh, itu. Informasi sama P3K itu. Iya, Iya. informasi sama P3K. oh, Mhm. oke, oke, oke. Itu perlu itu nanti dari tim. Oh, dari kebetulan ada Coach Sandra ini nanti untuk P3K-nya udah ada atau harus dibeli lagi, Coach? Kalau nggak salah si Jeb lagi tuh beli Debra Biji masih ada nggak tuh? Yang waktu Oh, acara apa Iya, ya? dia baru beli itu waktu acara sport ya. Nah, Iya. hmm. Nah, nanti Coach untuk dari segi apa namanya P3K nanti rencana barang siapa aja, Coach? Wah, biasanya kemarin sih yang situ siapa ya? Bu Elisa, terus siapa gitu minta tolong. Hmm. ya, saya juga tapi cuma ditaruh meja sama kursi 2 aja, Mas. Itu Oke. aja. Bu Lisa juga bisa duduk di sana, terus kita muter-muter jalan kan. Oke. Ya, ya. Oh, juga ditentukan loh, apa namanya 4x4. Ya, emergency. Oh iya, Ya, kemarin mobil ya. Iya. Ya Iya, mudah-mudahan tahun nggak kemarin hujan. itu, jadi mudah-mudahan nggak hujan. Tapi kata Kang Dede udah ditimbun tuh Kang Beben. Kayaknya udah oke Kang. Tapi iya itu untuk jaga-jaga sih Kang ya. Tahun kemarin kita punya masalah besar itu. Iya, paling tidak kan kalau nanti pas crowd itu ada satu di depan sama satu di belakang. Kalau belakang mau dipakai parkir. Nah, itunya tukang parkirnya ini. Nah, di parkiran itu harus ditentukan dulu mana tuh denah yang awalnya yang harus tempat parkirnya yang harus diisi. Iya, iya. Seperti kayak kita kemarin itu sama Kang Dede, Bro Zev, terus saya sendiri, Pak Cedric, waktu Idul Adha kemarin itu oke ya Kang ya. Sama Brother Abdul, Kang Dede kalau nggak salah mondar-mandir, tapi beliau di belakang, kita di depan, Pak Cedric di pagar, saya di tengah. Jadi mana dulu yang harus diisi itu, jangan sembarangan parkir aja. Jadi harus diisi dulu misalkan di ruangan A gitu, itu dulu yang diisi sampai penuh, ya kan? Setelah itu tuh mana lagi layoutnya Iya. B gitu, di B Ya, lagi nanti diisi ya. C Nanti gitu. kita ini lagi apa? Ngobrol lagi sama Zev kebetulan koordinatornya nggak ada. Jadi pada Terus saat juga kalau misalkan ini kita tutup pagarnya itu kemarin tuh, jadi udah nggak bisa nggak bisa kita ini baik-baik juga gitu, harus betul juga harus saklek juga sekalinya gitu. Karena ya nggak apa-apa kalau nggak salah saya itu waktu tahun kemarin itu rapat semua itu parkirannya itu, jadi nggak apa-apa mereka itu parkir aja di itu, karena kan mereka juga akan spend time ini kan.
Nggak langsung Ya, cepat nanti kita tinggi gitu. coba di meeting berikut aja, Coach. Sekarang kita fokus ke equipment aja dulu. Nanti Iya, bagus. jadi ada timnya sendiri untuk parkir sama safety nanti. Ya bolehlah terus. Ya. Ya, oke, saya tunggulah dari Pak Zeli kapan ya. Ya. Jadi kalau bisa secepatnya Pak. Jadi catatannya aja, catatan bahwasanya itu IQS akan ada camping tanggal 3, 4, 5. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu. Jadi Oh, nggak 2 November minggu ya dah? Hah? Nggak 2 minggu ya? Kalau 2 minggu. Kalau 2 Pulang-pulang minggu udah. berewokan nanti. Iya. Kang Dedek juga harus di sana itu. Kang Beben juga harus di sana. 2 minggu kan camping, workshop. Apa yang lama, Kang? Udah pada daftar camping semua belum nih? Saya nggak perlu ditanya, udah di booking kok saya mah. Saya mah nggak daftar, di booking saya langsung. Nanti Chickennya, waktu barbecue camping bapak-bapak nyoba juga ini ya, kita try out tim volley. Ya. Nah, Kemarin tim kita volley ini main. Kemarin main main ya? volley. Iya, main. Setelah itu Kemarin kita kita bikin rutin di masjid. Ya. Karena targetnya nanti setelah muktamar itu kita tanding persahabatan sama IMSA Ya, nggak apa-apa. sehari setelah muktamar gitu. Mereka sudah dihubungin gitu lah. Ada beberapa juga yang di DC, teman-teman di sana udah latihan gitu. Oh, Jadi ya. Ini muktamarnya ada kan tuh. selesai Selasa. Rabunya itu insya Allah akan banyak, kalau banyak yang bisa datang nginap di masjid. Jadi kita tanding volley di sana. Istiqlal sama IMSA gitu. Ya siapa? Ini ketua perlengkapan tuh udah ada di sini jadi udah biasa main bola voli dia. Mungkin kali perlu kita bikin Garuda Volley Club ya atau gimana? Insya Ya, Allah. coach. Ini masukan ini kalau kira-kira ya. Jadi yang di Kids Game ini ya semua ini catatan aja nih buat Pak Coacher ini. Semua itu informasi contact number untuk Kids Game saya sudah serahkan kepada Theo. Oh, alhamdulillah. Ya sudah semuanya. Jadi beliau akan take care itu. Saya akan take care di bagian core di sport kompleknya. Mungkin hari itu mungkin kita ini baru rencana aja ya. Pertandingan antara tim A, tim B gitu, AQS gitu. Terus perempuan juga. Terakhirnya saya mau kira-kira kalau kita bikin pertandingan bola voli antara sesama kita gimana? Ibu-ibu, terus setelah itu bapak-bapak. Ya, it's a good idea. Tapi mau dimasukinnya di pas jam berapanya tuh ya? Ya kalau udah kelas, kalau udah. Oh, udah selesai Udah acaranya. selesai lah, iya. Oke. Tapi ya kita kan harus ini juga kan, harus hitung waktu juga karena kan jam 5 udah maghrib ya. Kan kita selesai jam 4 ya. Ya ntar kita lihatlah situasi. Kalau bola voli itu udah banyak yang mau main itu bola voli. Nah, ini sedikit feedback aja ya. Kalau memang ada rencana adult mau main volleyball, harus benar-benar disiplin waktunya. Karena apa? Kids Ride itu kan untuk anak-anak toddler, terus anak-anak yang tanggung, anak-anak SMA atau apa kan mereka perlu area untuk bermain juga. Kalau orang tuanya main volley dan nggak selesai-selesai, mereka akan di mana gitu. Itu perlu dipikirkan juga. Gitu. Yang kemarin itu kan kalau nggak salah itu di Kids Game ini orang tuanya melepasin anak-anaknya, kita yang jagain dan ibu dan bapak sama ibunya mereka belanja gitu. Jadi Nah, itu kan begitu. tadi ada masukan juga tuh. Jadi ada beberapa jangan dibuat seperti art and craft itu sebagai daycare sebenarnya. Jadi tetap makanya lagi digodok gimana gamenya parents itu involved di game khususnya untuk art and craft ya. Itu kayak ada masukan aja, jangan menjadi seperti lepas tangan gitu. Emang menjadi penitipan anak. Ya, itu nggak ada masukan kayaknya sebaiknya nggak seperti itu, Coach. Jadi kita akan mencoba mengurangi itu malah. Oke.
Iya, boleh juga. Boleh juga sih. Ya, Iya. ya kita lihat nantilah. Oke, jadi masih mau lanjut. Kayaknya Apa namanya? dari saya cukup. Saya akan ini aja dari hasil diskusi kita hari ini. Mungkin ini highlight yang sebagai gambaran aja apa yang kita bicarakan hari ini, terutama penentuan masalah waktu. Untuk masalah physical check itu kemungkinan tanggal 8 Oktober. Jika anggota-anggota yang hadir pada hari ini bersedia, ya mungkin bisa turut membantu dalam acara physical check itu. Yang kedua, masalah Goro itu kalau nggak salah tanggal 18 November ya, untuk clean up. Terus berikutnya untuk setup untuk atap tenda itu tanggal 25 November. Betul. Terus after Jumat itu pemasangan kaki tanggal 1 Desember ya. Iya, betul. Dan perlengkapan semua untuk dilengkapi pada hari tanggal 2 Desember, kemungkinan itu pagi hari, seperti setup untuk penambahan kursi apa segala macam itu, termasuk dengan sound system. Dan masalah sound system nanti Bang Rio sendiri yang akan membuat surat yang akan dikirimkan ke Pak Heri, JRI melalui Pak Heri ya. Melalui Pak Heri ya. Iya, mungkin itu yang secara garis besar yang kita bicarakan hari ini. Nanti insya Allah saya akan buat daftar schedule yang nanti saya akan kirimkan melalui Pak Beben, yang nanti akan dikirimkan langsung ke broadcast Goro, tim Goro Istiqlal. Yang nggak kalah penting itu juga mohon menghubungi bagian vendor. Kalau bisa sebelum physical count ditentukan berapa gitu. Karena kalau jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu, artinya kan juga kita perlu banyak tenda. Dan mau ditaruh di mana itu kita juga mulai survei juga saat physical count itu juga gitu, hari yang sama. Yang ngurusin pendaftaran siapa? Dari Ya, pihak vendor juga sama. Oh, mereka juga. Tapi ya itu kembali lagi tadi kan masukan dari Kang Beben bahwa ini kita roughnya aja. Jadi ini kita bikin maksimum, nggak boleh, kayaknya nggak dari denah ini tidak bisa lebih dari ini karena mau ditaruh di mana lagi. Jadi maksimum ini segini kayaknya. Jadi dari vendor mungkin kita bisa kasih ke mereka pada ini bahwa kita nggak bisa lebih dari jumlah ini kali. Mungkin itu kali ya. Iya, benar. Roughnya itu maksimum segini jumlahnya. Itu kita kasih ke bagian vendor. Soalnya juga kan kita nggak bisa setiap ini kita beli lagi itu kita nggak bisa kayaknya. Iya. Bukannya nggak bisa beli. Tempatnya kita udah nggak mencukupi. Betul. Dan makin banyak barang kita makin banyak tenaga. Iya, dan seharusnya dibatasi juga. Benar, iya. Jadi ini ya siapa yang waktu mereka membuat pengumuman itu langsung bilang tempat terbatas. First come first serve ya. First come first serve gitu. Ya, oke. Nanti inputnya itu kita sampaikan ke bagian vendor. Vendor yang telat datang kita nggak tanggung jawab, gitu aja ya. Maksudnya gimana tuh? Oh. Iya, pas acara mereka suka datang telat, itu kita nggak tanggung jawab gitu loh. Oh, jadi mereka harus ikut time frame-nya nanti. Iya, mereka harus jadi datang udah nggak boleh waktu. masuk. Udah nggak boleh masuk ke wilayah. Untuk loading lagi udah. Ya, jadi paling lambat loading time ada waktunya ya. Gitu. Oke. Jadi nggak ada lagi yang mau dibahas? Mungkin ya terakhir mungkin Pak Zeli harus Pak Kocher
komunikasi dengan Pak BG. Kalau kemarin itu kita cuma ada session 1 aja, cuma 45 menit. Kalau dari jam 1. setengah. Jadi cuman ini aja, baca Quran aja sama Iqra. Oh, Session 2 sama IQS session. ya. Ya, IQS ya. terus Bapak itu harus ini catatan juga itu. Apa diliburkan? Nggak tahu itu Pak Bapak yang. Iya, iya. Oke, Ya Bang, IQS. kalau Bang Pak BG nggak dikasih libur. Oke, ya korting lah ya. Oke, 1 session aja ya, nanti sampaikan juga dengan Pak BG. Thank you, Iya. Coach. Oke, baik, Bapak-bapak sekalian, kalau tidak ada, kita bisa tutup ya meetingnya ya. Ya, makasih banyak Pak Denny. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Marilah kita tutup meeting ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.